Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat menonton, selamat datang di talk show Rupiah Cepat pagi hari ini ya teman-teman. Dan yang pasti hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang tentunya ini akan mengedukasi teman-teman semua di rumah yang lagi nonton talk show hari ini ya tentunya. Dan sebetulnya memang talk show ini juga bisa kalian tonton secara berulang di kanal YouTube Rupiah Cepat. Dan topik hari ini itu kita akan membahas mengenai mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di Rupiah Cepat. Dan pastinya permasalahan ini juga banyak dirasakan oleh teman-teman semua, terutama para pengguna Rupiah Cepat ya. Dan saya mau ngingatin buat teman-teman semua, jangan lupa apabila teman-teman memang ada kebutuhan untuk keuangan mendadak ataupun memang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, tentunya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Rupiah Cepat. Teman-teman bisa download di Play Store, ya kan? Kalian tinggal cari aja Rupiah Cepat, nanti kalian bisa gunakan aplikasi tersebut, ya. Dan Rupiah Cepat ini sudah terdaftar, berizin dan terverifikasi di OJK tentunya, dan juga diawasi oleh Kominfo dan juga Bank Indonesia. Dan Rupiah Cepat ini juga sudah menjadi anggota resmi dari AFPI ya teman-teman, jadi tidak usah khawatir. Nah, tentunya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa dan aduan dari teman-teman ini harus juga teman-teman pahami ya, karena ini penting banget gitu loh. Dan saya di sini nggak sendirian tentunya, akan ditemani juga, kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya dan akan memberitahukan kepada teman-teman semua terkait dengan informasi yang hari ini kita akan sampaikan sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Andri. Mas Andri ini dia adalah legal team dari Rupiah Cepat. Halo. Dan juga ada Mbak Gebi dari tim CS-nya Rupiah Cepat tentunya. Iya, benar. Dan saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa beberapa hari yang lalu saya dan tim dari Rupiah Cepat tentunya itu sudah mengajak teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan nih untuk tim legal dan tim CS yang hari ini akan menjadi narasumber. Dan pertanyaan tersebut nanti akan saya sampaikan tentunya ya, yang tentunya berkaitan dengan topik hari ini. Oke. Tentunya permasalahan-permasalahan pengaduan ya dari konsumen hari ini pasti banyak banget gitu kan. Terlebih karena memang beberapa bulan ke belakang ya kan kita juga bisa lihat di media mainstream ya kan, baik cetak maupun elektronik, terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pinjaman online lah, kira-kira seperti itu. Nah, dari Rupiah Cepat sendiri nih sebagai fasilitator pinjaman online, sebetulnya prinsip-prinsip yang ada di Rupiah Cepat dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah dari konsumen itu seperti apa sih? Oke, Kak Kamal, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Untuk terkait dengan prinsip-prinsip Rupiah Cepat itu sebenarnya ada banyak banget. Tetapi yang perlu diperhatikan pertama dari Rupiah Cepat itu, kita yang pertama harus mengikuti regulasi OJK seperti itu. Jadi yang dimana pada saat pengaduan itu masuk, kita akan mengecek kembali apakah dari kendala-kendalanya tersebut sesuai dengan SOP atau tidak untuk penyelesaiannya. Lalu yang kedua adalah keterbukaan informasi. Pada saat data tersebut kami terima, kita akan mengecek kembali dari nama, nomor telepon, lalu detail kendalanya. Dan setelah itu nanti kita berkewajiban untuk memberikan feedback dari kendalanya nasabah. Seperti contohnya misalnya, baik untuk dari atas nama ibu siapa, untuk kendalanya saat ini sedang dalam proses pengecekan ya. Nah, jika memang sudah seperti itu, dan yang terakhir adalah penyelesaiannya. Yang artinya untuk dari Rupiah Cepat sendiri, kita lebih mengedepankan untuk penyelesaiannya secara persuasif. Yang dimana pertama kita memberikan kenyamanan untuk dari nasabah sendiri pada saat mereka melakukan peminjaman, yang artinya mereka sudah memberikan kepercayaan dan kita harus menjaga setiap kepercayaan dari nasabah tersebut. Itu ada 3 prinsip dari Rupiah Cepat untuk menangani masalah-masalahnya.
Oke, jadi sebetulnya masyarakat sebagai pengguna tentunya nggak perlu khawatir ya, karena memang kita sudah melalui prosedur yang dibuat oleh OJK, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ternyata ada masalah, ya kan, ini kita yang berkaitan rupiah cepat tentunya. Jadi teman-teman langsung menghubungi call center ya, betul ya. Iya, ada layanan pelanggan yang bisa nasabah cek. Itu di menu saya nanti di layanan pelanggan tertera untuk kanal-kanal apa aja yang bisa langsung menghubungi kita langsung. Betul. Untuk kendalanya apa aja. Gitu. Yes, jadi jangan ragu untuk melaporkan ya, untuk menyampaikan. Karena sebetulnya kalau tidak disampaikan justru jadi masalah. Iya, benar. Jadi untuk pertama kali pengaduannya harus jelas dulu untuk dari keterbukaan permasalahannya apa, dijelaskan secara kronologis supaya kita dari tim customer service pun paham, oh kendalanya seperti ini dan bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, nah lalu kemudian kenapa sih penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah bagi konsumen ini sangat penting nih untuk disampaikan ke teman-teman semua, terutama para pengguna rupiah cepat ya? Ya, ini pertanyaan buat aku? Boleh. Ya, menurut kita kalau misalnya untuk terkait dengan penanganan tersebut sangatlah penting ya, karena kembali lagi pada saat kita menjual produk ataupun jasa, yang dimana ketika kita menawarkan sesuatu hal, nasabah ini akan melihat tertarik atau tidak, percaya atau tidak, sudah terverifikasi OJK atau tidak. Dan ketika mereka memberikan kepercayaan tersebut, ada kendala apapun, sekecil apapun, sudah menjadi tanggung jawab bagi kita untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Oke, jadi memang sebetulnya ini penting sekali ya. Bukan hanya kepentingan dari rupiah cepat sebagai fasilitator pinjaman online, tetapi juga untuk teman-teman semua sebagai pengguna. Benar. Gitu loh. Karena ketika pengaduan ini tidak disampaikan, akhirnya kemudian berkerumun di publik, karena kan memang yang mendapatkan kerugian itu dua belah pihak sebetulnya gitu. Jadi oke, mulai sekarang lakukan pengaduan apabila memang terjadi permasalahan, ya kan? Dan dari rupiah cepat juga tentunya akan membantu teman-teman semua ya. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, saya mau ngingetin nih buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ikuti semua akun sosial medianya dari rupiah cepat ya, teman-teman. Nanti ada di bawah sini ya kan, teman-teman bisa follow akunnya, terus kemudian juga teman-teman bisa cek informasi apa aja sih yang ada di sosial media kita gitu kan tentunya. Jadi teman-teman juga nggak akan ketinggalan informasi apa yang kita sampaikan, karena ini penting banget untuk teman-teman semua. Nah, bicara mengenai tadi soal prosedur ya kan, dan kenapa pentingnya nih. Nah, mungkin boleh disampaikan juga nih kepada teman-teman semua terkait dengan SOP dan peraturan dari rupiah cepat sendiri dalam menangani pengaduan dan penyelesaian masalah dari konsumen ke rupiah cepat. Oke, balik lagi dari sisi aturan. Rupiah cepat dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen, khususnya untuk pengaduan-pengaduan yang terdapat di kanal-kanal pengaduan, baik itu kanal pengaduan secara langsung di rupiah cepat, ataupun masyarakat atau nasabah, itu bisa melakukan pengaduan baik itu melalui OJK ataupun AFPI selaku dari regulator sebagai industri fintech lending. Nah, dalam melakukan pelayanan terhadap pengaduan konsumen ini, Rupiah Cepat sudah menerapkan SOP. Di Rupiah Cepat sendiri itu ada SOP untuk penanganan dan pengaduan terhadap konsumen. Nah, ini sesuai sudah kita implementasikan dari aturan-aturan dari OJK yang berlaku, khususnya aturan-aturan OJK mengenai perlindungan konsumen. Nah, dari regulasi mengenai aturan perlindungan konsumen yang sudah diterapkan dari OJK ataupun dari AFPI, kita implementasikan dalam bentuk SOP, sehingga standar pelayanan terhadap pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di Rupiah Cepat sudah memenuhi sesuai yang diharapkan dari OJK ataupun dari AFPI. Minimal setiap penyelesaian dapat kita tangani dengan baik, seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan sendiri, Rupiah Cepat selalu
memastikan bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh konsumen kepada Rupiah Cepat itu harus segera ditanggapi sesegera mungkin. Kemudian setelah kita tanggapi, kita akan melakukan investigasi. Gunanya investigasi itu adalah untuk menentukan apakah kasus ini dinyatakan valid atau tidak. Valid dalam hal apa? Di era sekarang, globalisasi ataupun di era teknologi yang sekarang, semua orang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan, siapapun itu. Tapi belum tentu pengaduan itu bisa dinyatakan benar atau valid sesuai dengan bukti-bukti atau investigasi yang akan kita lakukan nanti gitu. Nah, sehingga berdasarkan hasil investigasi, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, dibantu juga dengan dari konsumen yang melakukan pelaporan, kita akan melakukan tindak lanjut apabila memang kasus itu dinyatakan valid gitu, memang terbukti. Oh, contohnya ada dari tim penagihan Rupiah Cepat yang melakukan penagihan melanggar aturan dari ketentuan yang berlaku. Nah, kita akan cari tahu dulu nih bagaimana misalnya kronologisnya seperti apa, kemudian bukti-buktinya seperti apa. Nah, dari hasil bukti-bukti kronologis yang diberikan oleh konsumen, kita juga akan melakukan pencocokan melalui audit internal di Rupiah Cepat untuk melakukan investigasi terhadap laporan dari konsumen tersebut. Nah, apabila misalnya kasus tersebut ternyata benar dan memang terbukti ada pelanggaran dari tim penagihan yang dilakukan oleh Rupiah Cepat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kita akan langsung melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tersebut gitu. Nah, itu untuk penyelesaian yang seperti itu diharapkan akan ada tingkat kepuasan dari sisi konsumen. Jadi bisa dibilang Rupiah Cepat itu selalu aware terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh dari nasabah ataupun dari masyarakat, contohnya seperti itu. Atau misalnya dari masyarakat nih, laporannya itu misalnya ada mengandung unsur penipuan. Masyarakat walaupun bukan nasabah Rupiah Cepat, tapi misalnya ada penipuan yang mengatasnamakan Rupiah Cepat, dia bisa juga melaporkan ke Rupiah Cepat gitu. Kita akan melakukan investigasi gitu agar oknum-oknum yang melakukan penipuan ini bisa ditindak juga. Kita bisa bekerja sama juga dengan pihak yang berwajib. Jadi dari sisi pelayanan konsumen, perlindungan konsumen, dan dari sisi perlindungan konsumen yang diharapkan OJK, kita dapat menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi dari sisi masyarakat pun puas dengan pelayanan dari Rupiah Cepat, dan Rupiah Cepat pun dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pun terhadap aplikasi Rupiah Cepat, khususnya dalam hal penanganan terjadi pelaporan permasalahan atau sengketa konsumen, itu bisa diatasi dengan baik. Seperti itu. Oke, wah, jadi sebetulnya memang apa yang sudah dilakukan oleh Rupiah Cepat selama ini itu memang sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan SOP ya, terutama yang ditetapkan oleh OJK. Jadi makanya kita memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rupiah Cepat itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan apabila ada memang kesalahan prosedur yang kita lakukan, tentunya teman-teman sebagai pengguna Rupiah Cepat itu bisa langsung melaporkan ke kanal-kanal pelaporan tentunya ya. Teman-teman bisa langsung menghubungi call center Rupiah Cepat, nanti kita akan direspon. Nah, kira-kira nih menyambung jawaban yang tadi, proses investigasi sampai dengan dikeluarkannya hasil itu berapa lama sih kira-kira? Oke, sebenarnya untuk misalnya laporan dari konsumen itu tergantung dari bentuk laporannya seperti apa. Biasanya dari customer service itu dia akan mengelompokkan jenis-jenis kasusnya. Contohnya, misalnya kalau untuk jenis laporan untuk penipuan itu tidak sama penyelesaian jangka waktunya terhadap laporan
pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh tim penagihan, misalnya penagihan yang dilakukan secara kasar seperti itu, atau misalnya aduan misalnya dengan teknis penggunaan rupiah cepat sedang bermasalah, itu pasti tidak akan sama untuk dari jangka waktu penyelesaiannya. Tapi untuk dari pengelompokan jenis pengaduan itu, kita akan langsung melakukan investigasi. Khususnya yang masuk ke divisi legal dan anti fraud itu adalah laporan-laporan yang mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap aturan-aturan dari OJK ataupun aturan dari AFPI. Contohnya seperti kode etik penagihan. Kemudian ada kasus-kasus penipuan juga. Kemudian ada unsur-unsur yang menurut nasabah, saya sebagai konsumen hak-haknya dilanggar. Contohnya itu masalah data pribadi, seperti itu. Nah, dari situ akan langsung masuk ke divisi legal. Tapi kalau untuk pengaduan-pengaduan yang sifatnya teknis, itu akan bisa diselesaikan langsung ke divisi customer service gitu, dan penyelesaiannya pun kita juga tidak memerlukan waktu lama. Kalau misalnya kendala teknis, kita bisa selesaikan pada saat 1x24 jam seperti itu. Atau mungkin ada penambahan dari customer service? Seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa memang untuk dari terkait dengan penipuan ataupun SOP itu kita juga belum bisa mengestimasikan waktunya karena berbeda-beda sesuai dengan kasus. Tetapi kalau kayak secara teknis bisa 1x24 jam, maksimal SLA-nya yaitu 3 hari. Kayak gitu. Iya. Oke. Jadi sebetulnya semua akan diproses, namun bentuk prosesnya seperti apa itu tergantung dari masalah atau kasusnya yang disampaikan gitu, teman-teman. Jadi intinya adalah seberat apapun, nggak seberat sih mungkin ya, sebesar apapun ya permasalahannya atau kendala yang dihadapinya, itu tetap harus disampaikan gitu harus loh. lapor. Iya. Betul. Nah, itu dia ya teman-teman. Ini makin hangat ya topiknya dan makin mendalam ya kan, terkait dengan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di Rupiah Cepat. Jadi makanya untuk teman-teman semua nih, jangan ragu lagi kalau misalnya memang ternyata teman-teman ini sedang membutuhkan dana darurat ya terutama, lalu kemudian juga memang ada kebutuhan lain yang mendesak, langsung aja teman-teman gunakan aplikasi Rupiah Cepat. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan Rupiah Cepat, langsung daftar aja, cepat ya. 5 menit langsung cair. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi kita bicara dari kita sendiri nih ya, yang dilakukan terhadap konsumen gitu. Nah, biasanya kendala umum apa sih yang dihadapi oleh konsumen Rupiah Cepat dalam melakukan pengaduan? Iya, di sini aku bantu jelaskan terlebih dahulu ya Kak, bahwa yang pertama itu biasanya kendalanya adalah nasabah tidak mengetahui layanan pelanggan atau kanal-kanal resmi apa aja sih. Nah, itu sebabnya dari nasabah kita selalu himbau, silakan cek melalui aplikasi untuk layanan resmi kami. Karena ditakutkan di sini kan ada banyak sekali untuk oknum-oknum yang mungkin mengatasnamakan sebagai Rupiah Cepat kan ya. Jadi untuk menghindari dari hal tersebut, nasabah pertama harus cek layanan pelanggannya apa saja. Seperti itu. Kalau sudah, nanti kemudian dari nasabah bisa langsung memberikan data diri mereka dari nama, nomor telepon, lalu detail kronologis permasalahannya seperti apa. Itu nanti bisa langsung dapat dikirimkan, bisa melalui email, Line, lalu kita juga ada call center, kemudian ada Facebook dan Instagram. Seperti itu Kak. Lalu yang ketiga, mohon maaf, nasabah itu merasa tidak dilayani dengan baik. Sehingga ketika pada saat pengaduan itu masuk, mereka mungkin membutuhkan untuk pengecekan secara cepat. Namun kan kita ada lewati lagi investigasi. Nah itu dari nasabah mungkin merasa tidak dilayani dengan baik.
Seperti itu. Lalu yang keempat, belum adanya solusi dari pihak customer service atau pihak penyelenggara rupiah cepat seperti itu. Dan yang kelima adalah kurangnya pengetahuan tentang financial teknologi yang tidak dikuasai oleh konsumen sendiri. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, bicara tentang kanal, mungkin bisa diinformasikan juga ke teman-teman semua. Kanal apa saja sih yang kita punya? Oke. Jadi untuk kanal, kalau misalnya dari teman-teman membutuhkan untuk pengaduan lebih cepat atau informasi lebih cepat, bisa langsung ke call center. Itu ada di 021 3000 6000. Lalu jika memang seandainya pengaduannya membutuhkan pengecekan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi line atau email kami. Untuk line-nya ID line yaitu di @rupiahcepat. Lalu kemudian untuk email kami di cs@rupiahcepat.co.id. Kalau misalnya teman-teman mau cek nih ada event apa aja atau promo apa aja, itu kalian teman-teman bisa langsung pantau melalui sosial media kita, ada Facebook dan juga Instagram. Satu lagi, ada YouTube kita juga. Oke. Iya, Ya. benar. Jadi teman-teman semua Mungkin sedikit menambahkan, Iya. kalau untuk pengaduan selain dari resmi dari Rupiah Cepat sendiri, dari regulator pun ada. OJK itu ada menyediakan untuk kanal pengaduan bagi konsumen dari PUJK terkait dan untuk masyarakat yang ingin mengadukan kepada PUJK terkait. Namanya itu adalah kontak 157 pengaduan konsumen OJK atau bisa di kanal APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen khusus yang disediakan oleh OJK. Dan juga mungkin bagi masyarakat bisa juga mengirimkan email juga kepada OJK. Nah, selain dari OJK, AFPI pun selaku asosiasi dari fintech lending pun juga menyediakan untuk kanal pengaduan kepada fintech lending yang ingin ditujukan pengaduannya kepada masyarakat gitu. Misalnya dari nasabah Rupiah Cepat gitu, ingin mengadukan melalui AFPI, kanal pengaduan AFPI. Itu ada. Silahkan buka di websitenya AFPI. Kemudian di situ nanti akan diarahkan untuk ke pengaduannya juga, pengaduan konsumennya. Bisa juga mungkin di melalui email ataupun di call center yang sudah disediakan di website tersebut. Nah, kalau untuk khusus OJK bisa dibuka di website untuk perlindungan konsumen dan pengaduan konsumen, sedangkan kalau di AFPI itu bisa dibuka untuk di halaman di websitenya di pengaduan konsumennya, seperti itu. Jadi, Rupiah Cepat ini selain memantau pengaduan konsumen yang ada di situs-situs atau kanal-kanal yang sudah disediakan Rupiah Cepat, kita juga memantau nih kanal-kanal yang sudah disediakan OJK ataupun dari AFPI. Jadi konsumen bisa mengadukan melalui kanal-kanal tersebut. Tapi kalau misalnya konsumen, nasabah Rupiah Cepat dan masyarakat ingin segera ditanggapi, maka lebih baik untuk pengaduannya bisa langsung ke call center ataupun email Rupiah Cepat. Jadi setiap permasalahannya itu bisa langsung kepada tim customer service Rupiah Cepat gitu. Jadi penyelesaiannya bisa langsung seketika. Misalnya pun ada pengaduan, baik itu kendala teknis, biasanya permohonan keringanan mungkin, atau biasanya ada masalah penipuan, silahkan adukan langsung kepada tim customer service Rupiah Cepat. Dan penanganannya pun bisa langsung kita investigasi lebih lanjut gitu, tanpa melalui media, tanpa melalui dari kanal-kanal regulator tersebut gitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada masyarakat yang melakukan pengaduan di kanal-kanal yang sudah disediakan oleh OJK ataupun AFPI, kita akan selalu pantau setiap hari juga gitu. Jadi kembalikan lagi kepada masyarakat ingin melakukan pengaduannya melalui kanal yang mana gitu. Oke, ya jadi untuk teman-teman semua sebetulnya jangan takut ya, jangan khawatir gitu kan. Kejadian-kejadian seperti beberapa bulan yang lalu ya kan yang ramai di berita itu tidak akan terjadi kalau di Rupiah Cepat. Karena selain memang kita punya kanal sendiri untuk pelaporan, untuk pengaduan ya kan, kita juga selalu berinteraksi ya dengan regulator ya kan, dengan OJK, dengan AFPI itu kan, untuk menerima juga gitu kan pelaporan yang masuknya ke OJK dan AFPI untuk kita tindak lanjuti, kira-kira seperti itu. Jadi makanya Rupiah Cepat ini memang terdaftar sudah, berizin sudah, diawasi sudah. Jadi
tidak ada keraguan di dalamnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, nah sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, saya nggak bosan-bosan nih ya untuk ngasih tahu teman-teman semua, jangan lupa untuk ikuti semua akun sosial media dari Rupiah Cepat ya. Tentunya ada di bawah, dan tadi pun ya kanal-kanal yang disebutkan oleh tim dari CS-nya Rupiah Cepat itu juga nanti akan ada di bawah sini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal catat ya kan, atau putar videonya berulang kali supaya teman-teman juga makin tahu nih tentang Rupiah Cepat seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa nih. Kalau misalnya dari sisi OJK dan AFPI ya, menyikapi pengaduan konsumen fintech secara umum tuh kayak gimana sih? Nah, tentu selaku regulator, baik itu dari OJK ataupun dari AFPI, inginnya ketika terjadi sengketa konsumen yang dilaporkan oleh nasabah ataupun masyarakat kepada PUJK terkait, dalam hal ini adalah Rupiah Cepat, itu bisa diselesaikan dengan win-win solution gitu, atau bisa diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contohnya, misalnya ketika terjadi pelanggaran terhadap penagihan di Rupiah Cepat, ada nasabah yang melakukan pelaporan, saya ditagih secara kasar, atau misalnya saya ada penipuan yang mengatasnamakan Rupiah Cepat. Regulator itu berharap bisa diselesaikan para pihak dulu nih, antara Rupiah Cepat dan nasabah atau si pelapor, sebelum akhirnya misalnya tidak dapat diselesaikan dengan baik antara Rupiah Cepat dan nasabah, itu baru meminta bantuan kepada regulator. Dalam hal ini adalah OJK. OJK pun bisa melakukan memfasilitasi untuk mediasi nih jika tidak ada win-win solution nih. Misalnya ada beberapa, sering kita ngelihat di berita beberapa kasus, ada nasabah yang mengajukan permohonan keringanan nih kepada beberapa POJK juga gitu, khususnya fintech lending. Nah, mungkin itu bisa diarahkan bisa meminta bantuan dari regulator gitu. Misalnya tidak ada penyelesaian dari POJK dalam hal meminta keringanan. Tapi untuk di Rupiah Cepat kita selalu mengupayakan untuk penyelesaiannya secara langsung gitu. Misalnya ketika ada nasabah yang meminta keringanan, kita akan sesuai SOP meminta bukti-bukti dulu. Contohnya, memang benar sudah tidak bekerja lagi gitu. Kemudian sesuai SOP mungkin ada keluarga yang meninggal seperti itu, atau yang bersangkutan memang benar-benar sudah tidak sanggup lagi gitu. Nah, itu ada beberapa keringanan-keringanan dan kebijakan keringanan yang diberikan Rupiah Cepat kepada pelapor atau kepada nasabah tersebut gitu. Nah, jadi regulator itu sebenarnya berharap bahwa penyelesaian itu dapat dilakukan sesegera mungkin nih antara PUJK dan si nasabah yang melakukan pelaporan gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi sebetulnya juga memang betul-betul diawasi ya, betul-betul didampingi gitu loh para konsumen ini gitu terhadap aplikasi-aplikasi atau fasilitator-fasilitator dari pinjaman online ya. Jadi makanya teman-teman, sekali lagi saya bilang jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Rupiah Cepat sangat aman ya kan, sudah terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK. Terus kemudian juga AFPI ya kan, dan ini menjadi wawasan baru nih untuk teman-teman semua di rumah yang lagi nonton talk show kita pada pagi hari ini. Iya, benar sekali. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan, ya kan? Seperti tadi di awal yang saya bilang bahwa saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang titip pertanyaan ketika kita memposting informasi talk show kita pada hari ini nih. Ini seru banget karena kita juga ingin melibatkan teman-teman semua ya kan, masyarakat semua, terutama para pengguna Rupiah Cepat
untuk juga aktif bertanya nih kepada kita ya kan Rupiah Cepat terkait dengan selain kegiatan ya, tetapi juga memang yang berkaitan dengan hubungan antara konsumen dan Rupiah Cepat. Oke, ini pertanyaannya datang dari Regita nih pertanyaannya. Oke, nah pertanyaannya adalah apa saja sih yang harus disiapkan oleh konsumen ketika ingin melakukan pengaduan nih Mbak? Oke, ya untuk pertama-tama tadi sebelumnya aku juga udah informasikan data diri, nama, kemudian nomor telepon yang terdaftar ya, bukan nomor telepon lain. Kemudian bisa juga NIK KTP diinformasikan dan jelaskan untuk detail kronologisnya seperti apa. Nanti dari tim kita akan mengecek kembali, melakukan investigasi terkait dengan permasalahannya dan nanti langsung di feedback melalui kanal-kanal yang diberikan pengaduan tersebut seperti itu. Oke, dan nanti tentunya akan diproses ya. Dan pemrosesannya seperti apa tentu balik lagi kepada apa masalah yang benar, dilaporkan. case-nya apa terlebih dahulu. Jadi jangan ragu ya, karena pasti masalahnya akan diproses. Dan itu tadi ya yang mesti disiapkan ya, seperti apa gitu kan, dokumen-dokumen yang harus ada ketika ditanya oleh tim pengaduan dari Rupiah Cepat seperti itu. Nah, pertanyaan kedua ini datang dari Tio Sanjaya nih. Nah, pertanyaannya adalah tips agar teman-teman semua ya di rumah yang lagi nonton itu teredukasi dalam melakukan pengaduan dan tips supaya nggak menjadi korban penipuan nih. Kira-kira tipsnya gimana nih gitu kan? Nah, untuk tipsnya buat masyarakat yang ada di rumah, terutama nasabah Rupiah Cepat juga, agar lebih memperbanyak literasinya, khususnya mengenai informasi financial teknologi, industri fintech sendiri. Nggak hanya industri fintech aja, tapi juga mengenai tentang pola-pola penipuan di industri digital gitu. Nah, kalau untuk di Rupiah Cepat sendiri sudah banyak memberikan tips bagaimana terhindar dari penipuan. Bisa dibuka di Instagramnya Rupiah Cepat atau di website Rupiah Cepat. Di situ kita selalu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Contohnya, kita tidak memberikan kode OTP Rupiah Cepat ke pihak lain. Kemudian, banyak modus-modus penipuan dengan mengirimkan link yang berupa untuk phishing gitu. Phishing itu adalah link untuk melakukan pencurian data. Jadi ketika kita diklik itu link, kemudian data-data kita yang ada di handphone akan dicuri, terutama data pribadi. Nah, data pribadi itu yang sangat rentan adalah KTP. Ketika KTP bisa didapatkan di era sekarang, itu bisa sangat disalahgunakan, baik itu untuk melakukan pinjaman online baik legal maupun ilegal yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun banyak hal yang lainnya gitu. Kemudian untuk menjaga selalu password Rupiah Cepat gitu. Kemudian ketika mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Rupiah Cepat, tolong dikonfirmasi dulu mengenai kebenarannya ke tim customer service. Jadi misalnya yang paling sering adalah modusnya adalah pencairan ganda. Nah, seorang nasabah misalnya sudah mendapatkan pencairan dari Rupiah Cepat. Kemudian, beberapa saat kemudian dia dihubungi nih dari SMS ataupun telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Rupiah Cepat. Tolong dong transfer kembali uang yang sudah Rupiah Cepat cairkan nominal sekian gitu. Karena terdapat pencairan ganda nih di akun Anda. Kalau tidak, Anda harus mengembalikan double beserta bunganya. Biasanya modus-modusnya seperti itu. Nah, ketika terjadi modus-modus seperti itu, tolong konfirmasi kembali sebelum melakukan transfer kepada pihak-pihak tersebut ke customer service Rupiah Cepat. Apakah benar terjadi pencairan ganda atau tidak. Tapi, pencairan ganda itu sangat mungkin tidak mungkin juga ya di Rupiah Cepat gitu kan. Tapi untuk sekedar memastikan dan konfirmasi bisa dicek di customer service Rupiah Cepat gitu. Nah, kemudian jangan memposting pada saat pinjaman sudah dicairkan gitu. Karena modus untuk kejahatan digital khususnya di industri peer-to-peer lending ini
banyak pihak yang melakukan pengawasan terhadap misalnya di IG, kemudian di WA, kemudian pada saat masyarakat atau nasabah komen di Google Play Store-nya Rupiah Cepat, pinjaman saya dicairkan. Itu bisa jadi alat buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan kepada nasabah tersebut. Nah, hindari untuk posting-posting ketika pinjaman dicairkan. Kemudian hindari untuk memposting data-data pribadi, kalau email, kemudian untuk nomor handphone, nomor rekening, kemudian KTP gitu. Nah, itu adalah tips untuk terhindar dari penipuan juga gitu, seperti itu. Oke, ya. Sangat rinci ya teman-teman semua. Jadi dipastikan ketika teman-teman setelah menonton tayangan talk show kita pada hari ini, ya kan, di kanal YouTube kita tentunya Rupiah Cepat, teman-teman akan teredukasi dan semakin tahu ya tentang bagaimana menangani permasalahan yang diterima oleh teman-teman dan bagaimana cara melakukan pengaduannya terhadap Rupiah Cepat. Jadi nggak usah yang ketar-ketir, takut, minta tolong sana, minta tolong sini. Padahal sebetulnya pasti kita juga akan menyelesaikan lah kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman, itu dia ya talk show kita hari ini tentang mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di Rupiah Cepat. Semoga informasi ini bisa tersampaikan kepada teman-teman semua dan menambah pemahaman baru tentang financial technology, terutama bagaimana menangani permasalahan ya yang diterima oleh konsumen dalam kaitannya pinjaman online, dan tentunya permasalahan tersebut selalu akan kita tangani di Rupiah Cepat ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman semua selalu ikuti semua akun sosial medianya dari Rupiah Cepat ya, dan catat juga semua kanal-kanal pengaduan Rupiah Cepat ya. Dan apabila teman-teman memang membutuhkan dana darurat ataupun memang mendadak membutuhkan dana, teman-teman langsung saja download aplikasi Rupiah Cepat di Play Store di handphone ya teman-teman semua. Langsung bisa digunakan 5 menit cair ya. Oke, itu dia teman-teman talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Mbak Gaby sudah menangani obrolan kita ya kan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah nonton talk show kita ya. Kita akan ketemu lagi di talk show yang selanjutnya, tentunya hanya di talk show Rupiah Cepat. Bye-bye.